Nggak ada tuh orang yang susah-susah banget itu. Main HP. Main HP ya. Kalau presiden Pun Sule jadi menteri sih kan mah. menteri naon atuh saya Sule cocok menteri muda urusan ranah ngora. tapi dahaya teh nurani mah gitu nya. Ibaratna teh pengen seperti kayak Pak Dedi gitu, tapi minimal membantu yang deket-deket lah gitu lah. Sulaiman kan ku karyawan lagi geus loba, berarti saya bantu ka hirup. Ya, alhamdulillah, tapi kan setidaknya Minimal nu sabelah ka bantuan. nya mantak di dia wae ge. Tapi saya membayangkan gini Pak, ketika nonton Kang Dedi gitu, wah ini kalau semua pejabat tiap daerah gitu. seperti Kang Dedi, wah udah kayaknya sejahtera menurut Pak. Anggeus ka masyarakat. Masyarakat anggeus. Anggeus. Nah sababna kan ungah boy atuh kapanggih. Oke. Kan loba jelek ada ayeuna mah abdi dan lain pejabat strukturalnya gitu kan. Hayang seuri model kamari itu ngesebatkeun hiji tempatnya. Gagah dihareup teh. Abdi bade mohon maaf saya di depan mau ada kunjungan ieu pokona gagah. Urang seuri we. Urang teh seuri nanti urang teh keur nungtun jelema rakyat manehna nya. Anu dagang keneh leumpang geus nek ngagubrak setruk. Kan tidinya pamimpin kudu apal teh ari sia sibuk nguruskeun protokoler nyambut rombongan ieu rakyat maneh itu dihareup rek ngagubrak dagang sayuran geus asa geus teu kuat tapi geus teu boga duit tah urang teh kabeh ningalina ku panon protokoler ku panon protokoler moal kapanggih atuh. Tapi setidaknya kan menjadi seorang pejabat juga kan tetap dari rakyat ya Pak. Kalau nggak ada yang mendukung Bapak menjadi seorang bupati, ya moal bisa atuh gitu. Nah ieu an ajaran Sunda we. Kan Siliwangi teh silih sengitannya. Kan cenah Sri Baduga teh eta pagaweanan. Henteu protokoler. Ya. Ngapru ka ulang lembur aprak-aprakan. Ya, kadang-kadang nyamar cenanya gitu. Kan sok boga pamajikan ternyata beda. Bedana eta. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Kang Dedi gimana? Lieur aing mah pasti kapanggih. Zaman baheula mah zaman kerajaan can aya YouTube. Oh nya. Can aya Facebook. Can aya video call. Zaman Prabu Siliwangi mah pan ayeuna mah aya Facebook, aya nu milem ka aingna. Pan mungkin zaman Prabu Siliwangi mah kan daripada jinah meureun kan mending dikawin. Wenang aya raja mah wenang. Wenang. Pan raja wenang. Tapi kan lamun misalkan nya dikawin teu naon. Aing mah ngawin teh lain sieun ku batur aing mah. Ya. Teu kuat ganeng ceuli ku pamajikan. Aya teh mah sawae oge nya atuh. Aduh, teu kuat eta hungkul, ampun abdi mah nya. Tapi mungkin sebagian pejabat juga ada yang seperti Kang Dedi ada. Aduh banyak. Cuman mungkin ada yang terlihat, ada yang mungkin tidak. Mereka tidak diposting. Tapi kan minimal gini, artinya kan kalau menurut saya pribadi itu bukan sesuatu hal yang ria, tapi justru menginspirasi Pak secara tidak langsung. Iya. Kita juga yang nonton era gitu Pak, banyak orang tuh bisa kieu gitu. Saya sebagai lurah Cicadas pernah jadi masalah ngomong eta baheula. pernah ingetan Bapak. Oh inget. Padahal mah di mana salahna saya betul salahnya. Nya harita mah pan keur. Oh nya pan. Gaduh sensitivitas. Nya. Ai keur jadi raja pan gulang-gulang tengah mekabe. Oke, Pak nih sekarang melihat negara ya Pak dengan era yang serba digital. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara hoax sama yang real. Jadi di berita teh ningan asa rame we. Yuk lapor ieu, yuk lapor ieu. Pacogregan we. Menurut Bapak gimana pandangannya? Ya gini. Menurut saya gini lah, undang-undang IT itu kan, saya ngomong kemarin, itu harus melindungi dua hal. Yang pertama, media sosial, kan kita paham itu media berekspresi. Berarti kabeh jelema meunang berekspresi atuh. Tapi ngaranna ge media sosial, ekspresina bersifat sosial. Ranah sosial. Ulah tepi ka media sosial, jangan sampai media sosial menjadi ranah privat. Privacy gitu kan, urusan putus jeung kabogoh curhat di media sosial gitu lain ranahna. Makanya harus ada unsur edukasi sehingga kebebasan berekspresi, mengkritik, menyampaikan pesan pada sahabat, pada siapapun, karena ini dibaca banyak orang, harus mempertimbangkan yang diberi pesan.
Dengan menyampaikan itu tersinggung tidak, kehormatannya merasa dijatuhkan atau tidak gitu kan. Nah kemudian juga harus berhati-hati kan, apa yang kita post itu mengganggu privasi dia nggak. Abdi misalnya ngehurian ke Anton. Oh ton siapa ngunawai di Bekasi buka pamajikan siapa. Aingnya nyaho tukang nasi goreng majikan si teh. Heureuy Pamajikanna maca. Belum tentu menganggap Heureuy ngomong jubrek tapi ka pasea dordar tapi ka pamajikanna dicabok misalnya mal mungkin atau nyabok pamajikan da mal wani. Ya. Boleh nyabok. Paling pamajikanna nu nyabok. Kan misalnya terus abdi teh terus setelah itu saya klarifikasi. Besoknya klarifikasi. Saya mohon maaf Anton, saya teh canda. Iya kamu canda, tapi kan manehna mah ngagaplok teu heureuy. Berarti lebih ke SDM-nya ya Pak ya? Manusianya. Manusianya. Saya sebelum undang-undang IT efektif dulu media sosial jadi tempat sampah loh. Jadi keranjang caci maki manusia. Dari keranjang orang mengekspresikan kebencian kan nggak bagus juga. Nggak bagus. Nah kemudian harus media sosial yang kedua harus ada upaya melindungi hak kehormatan seseorang. Artinya di media sosial ini rambu-rambunya harus dibuat dengan baik. Mana yang merupakan pelanggaran, mana yang tidak merupakan pelanggaran. Kalau dalam demokrasi, mana yang kritik, mana yang kebencian. Gitu. Memang sih ya namanya juga hidup di dunianya Pak ya. Pasti ada masalah. Kayak kemarin aja KPI masker, ada yang protes kan, yang sinetron tuh pakai masker, ya kudu pakai masker. Akhirnya kan ada penjelasan juga. Nah itu berarti yang diperlukan sama kita itu berarti hal edukasi menyampaikannya ya. Edukasi. Akhirnya tidak overlap gitu. Iya. Tidak sampai ke masyarakat. Orang bermedia sosial itu kan berarti orang yang harus mengerti pergaulan luas. Betul. Karena harus mengerti pergaulan luas, dia harus memahami etika bermedia sosial. Jadi ulah jelema kurung batok di media sosial asa anu manehna we ngomong sangeunahna kan nggak bisa dong. Agar demokrasi ini setiap orang itu punya hak dan punya kewajiban. Iya, jadi setiap manusia juga harus tetap berhati-hati, waspada. Soalnya posting jadi masalah, setelah jadi masalah minta maaf. Iya. Nah, mungkin harus ada edukasi terus-terusan ini dari pemerintah di ya, media sosial dan kemudian aturan yang mengatur tentang itu harus rinci. Misalnya kata-kata yang tidak boleh diucapkan di media sosial. A, B, C, D itu harus menurut saya dibuat. Iya. Gitu sehingga orang kalaupun marah tidak boleh mengucapkan kata itu. Iya. Atau misalkan kata kasar, goblok ganti aja ke misalkan ku gogog. Iya. Anjing ganti ku gogog. Ya, atau gitu bisa. Kamu tuh dasar kan jadi kan nggak tersinggung ya Pak. Goblok teh pan logor. Ganti ke logor. Ya. Dasar kamu teh logor. Tapi nih Pak, Bapak kan udah ya beberapa puluh tahun lah kerja di kepemerintahan lah ya. Capek tuh Pak. Resepna kan kalau saya kan tidak pernah diprotokoler. Jadi Oh. merdeka hidupnya. Bajunya merdeka, ngomongnya merdeka, berpikirnya merdeka. Tapi kan itu ada aturannya harus. Kan tidak melanggar undang-undang. Dan kemudian tidak ada sekat yang batasi saya. Dan esensi pemimpin itu kan satu, membahagiakan rakyatnya. Iya. Dengan berbagai cara. Mendatangkan Sule ke Purwakarta, itu kan bagian dari membahagiakan. Iya. Orang datangkan Sule, cenah itu naon mahal. Maneh mun ngabagikeun duit 10.000 uang saurang kanu 20.000 jelema, emang ji bisa seuri kabeh? Tapi ngadatangkeun Sule mah pan seuri ku kitu lagi. Kan bahagia. Jadi memang ya resep betah karena nah kemudian adalah berkaryanya. Kalau jadi pemimpin misalnya, jadi gubernur, jadi bupati, itu kan kalau bantu orang, itu kan bisa sehari 100.000 orang. Kalau bangun rumah bisa sehari 100.000 rumah. Kalau memperbaiki jalan kan bisa sehari 1.000 kilometer. Nah disitulah punya kewenangan yang besar untuk melakukan perubahan. Jadi tetap ya seorang pejabat publik juga tetap harus memperhatikan rakyat. Nyapan lahirnya ke rakyat. Iya, artinya kan Bapak misalkan gini nih. Kalau Bapak lagi tugas misalkan mau ke daerah dari Purwakarta mau ke Subang. Kan kalau misalkan yang lain kan pakai harus sampai Pak, karena waktunya kan harus
pas tepat. Tapi kalau bapak kan, ya anu teu bisa lempang turun heula bapak. Ya dibikin perencanaan Pak. Saya misalnya ke Jakarta, saya tidak pernah terlambat dalam rapat, selalu tepat waktu. Nah itu. Nah kita hitung dari rumah saya, sekarang rumah saya kan di Lemur Pakuan Subang, ke Jakarta itu perjalanan normal itu 2 jam. Maka saya buat 3 jam perencanaannya. Oh iya. Karena saya pasti di jalan amprok jeung rana. Kan namun amprok jeung rana teh urang kudu eureun, teu bogaeun salaki rana. Siapa lagi yang perhatikan kita kalau dia kalau bukan kita? Harus dinafkahi. Ingat itu nak, karena bapak nggak boleh. Bapak terikat oleh etika keluarga. Iya. Ya sama bapak terikat sama etika Saya keluarga. kan pemimpin milik publik. Oh iya. Tapi saya oke pelawak milik publik. Tapi di lalajoanan didinya mah. Ah bapak oke kan di YouTube di lalajoanan. Apa saya menang mere ongko, ya anggaran manehna di urang. Oh iya. Oh iya. Tapi bikin mere we. Nyalui alus. Ngan bedana 2. Iya. Ari mere mah icih mah kanu kamera. Ai mere neng noni mah tong di kamera. Aduh. Tadi bapak bilang resep. Jadi pejabat tuh resep. Berarti benar kata orang tua dulu, ketika kamu mau terjun dalam sebuah pekerjaan, kudu resep lah Pak. Iya. Berarti itulah yang membuat bapak nyaman tuh karena bapak resep. Resep. Nah, pan bapak liur Pak, kalau misalkan DPR tuh nanti, ini bapak nih baik sama rakyat misalkan, pasti ke Purwakarta juga banyak yang minta tolong sama bapak. Aya teu naon ari salila aya mah bere we. Terus Bisa ngabedakeun jelema da saya ge. Bisa tuh ringkang-ringkang. Sieun mah bohong. Sieun mah akon-akon. Nah itu sering Pak terjadi gitu. Aya, tapi antara di bongkoran. Maksudnya di bongkoran tuh? Balik mah tetap sok di ongkosan. Oh tetap dikasih gitu. Ngan teu sesuai jeung harapan manehna. Gitu. Ada pernah lihat ini Pak, yang orang pakai sepatu roda, kursi roda, eta. terus dimarahin sama bapak itu. Jadi begini, saya pernah melihat dia, kemudian kursi roda kan, saya melihat bahwa ini bukan karunya lah, stroke, sini gitu kan, stroke. Nah, aku saya makan, nges ayeuna balik ka imah, gitu kan, pangmulikeun beas. Bawa panggul imah kirim beas, pangmulikeun balanjaan sabulaneun. Terus budak nate anaknya yang satu, menantunya yang bagian dorong. Mulai besok kamu nggak usah kuli dorong lagi, nggak usah dorong lagi mertua kamu. Besok kerja di tempat saya. Oke. Tuang sabu lah 2 juta lah dari masjidnya. Di masjid dari mahal ting di mana? Lumayan, nyari kerja susah. 2 juta. Pak saya mah nggak mau lah kalau 2 juta sebulan mah kan saya harus gajian tiap bulan. Sedangkan anak saya perlu jajan tiap hari. Pengennya kamu apa? Jualan bubur Pak. Modalnya seberapa? 1,5 juta. Tah jeung dagang bubur. Terus ini anak adiknya nunggak 6 bulan. Udah begini, kamu sekolahnya mana? STM. Kamu kerja di halaman kantor saya. Saya gaji tiap bulan 2 juta. Sehingga sekolah kamu gratis dan kamu bisa ngasih orang tua kamu. Terus si bapak nate memang lain struk, jag-jag di imam nahan cacat bawaan. Ya sudah dari dulu begitu. Dari dulunya. Udah beres ya. Nggak boleh lagi nih, sebulan nih kamu nggak usah keliling lagi. Nih mak berasnya, nih untuk bekal sebulan. Nah saya naik sepeda, kok didorong lagi? Minta-minta lagi. Saya marah. Artinya Anda tidak mau merubah nasib. Setelah itu apakah saya marahin? Tidak. Saya datang lagi ke rumahnya. Sekarang dipaksa untuk kerja. Bikin surat pernyataan tidak minta-minta lagi. Anaknya yang STM suruh melihara ayam. Sekarang kerja Pak? Sudah kerja. Dua-duanya kerja. Anaknya yang menantunya kerja, anaknya kerja. Tapi memang budaya dalam kehidupan kita ini ya gini loh. Nggak ada tuh orang yang susah-susah banget itu. Ternyata kan anaknya jajan, nonton TV, kuota, main HP ya. Ay, kekieuan pan ngewa tuh. Tapi banyak tuh Pak, ada orang-orang yang terus we minta modal ka bapak teh. Ya ada pernah 3 kali. Sia mah beak wae anu kamari merugi, sia mah dugi wae. Aya gitu aya. Pusing tuh Pak melayani hal gitu. Nyala mundur sering ting masih kita pusing. Tapi bapak tuh bisa melihat dari kejauhan gitu, bisa pas tuh orang tuh. Kayak misalkan kalau di daerah bapak mah orang yang kenal tahu dia kurang, bapak pasti tahu. Ya, ini mah orang yang jauh, orang yang jauh misalkan. Kayak eureun heula coba. Itu cigana jelema butuh tuh. Disamperkeun teh bener Pak, manana mau pulang ke
Tegal, Heeh. mau ke rumah saudaranya, Heeh. tapi nggak punya tiket Di stasiun. di stasiun. Si aki-aki. Nah, itu apa yang membuat bisa Bapak tepat gitu? Gini, dalam diri manusia itu kan ada chip Oke. rasa. Nah, rasa itu kan akan nyambung dengan rasa kita. Kan frekuensinya sama. Sehingga karena ada satu kesatuan frekuensi kan satu sama lain saling menarik. Kan ada medan magnet. Iya. Ya akhirnya ya saya kebawa ke situ. Berarti Bapak tuh memperhatikan terus tuh berarti tuh. Yuk, kunaon Ya jelema. sagilek. Saya tuh suka merhatiin orang. Oh, ini masalah, ini tidak masalah. Gitu. No, bohongnya Bapak bisa tahu. Bisa kanyahoan. Si Jaki nggak bohong kuburan. Jaki udah kletik tuh umur 11 tahun. Oh, saya habis nganter temen saya. Nganternya kemana? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Sampai gangnya apa? Lupa. Itu teh kabur di pesantren. Ya tahu saya. Gara-gara minum itu tehnya. Minum obat batuk. Obat batuk. Nah, Pak melakukan hal ini Nyebut ngaran itu benarnya. nggak apa-apa, Pak, nanti diedit. Oh, diedit. Sampai Obat batuk. nggak apa-apa, siapa tahu nanti masuk karena belum ada sponsor. Sampai kapan Bapak akan melakukan hal ini? Sampai kapan saja. Sampai kapanpun saya tetap melakukan ini. Sampai kapan? Saya dulu orang meragukan begini. Pak Deddy macam kituan itu buhan yang jadi bupati. Ya, betul, Pak. Orang jadi bupati ganti deh. Pak Deddy kituan itu cenah buhan yang jadi gubernur. Henteu aing jadi gubernur mah da encan nyalonkeun gubernur mah nyalon wakil aing mah. Wakil gubernur ya. Gitu loh. Tapi ada kemungkinan tuh, Pak. Kan? Ada kemungkinan ya? Bising suleh henteu aing mah. Ini sudah kumangke lah. Jadi mengalir aja. Mengalir aja. Nah sekarang kan orang lagi bingung. Terus kalau jadi anggota DPR ngapain harus gini-ginian? Kalau mau cuma dipilih di Purwakarta, Kerawang, Bekasi harus nggak gini-ginian juga, suara saya pasti banyak. Iya benar. Tapi ya karena panggilan jiwa. Terus kenapa saya juga di Jambi? Kenapa saya juga di Aceh? Kenapa saya juga di Lampung? Iya, Ya kan yang di nggak ada Lampung kaitan. Belum nyoblos kalau nyawalin di Ya ini panggilan gubernur. hati saja gitu loh. Dengan sendirinya mengalir Ya, Bapak ya. mengalir lah gitu kan. Kalau presiden, Gimana? kalau Bapak jadi presidennya, ya imang dongeng. Karena banyak orang yang, Pak Deddy kalau presiden cocok nih karena memperhatikan rakyat gitu. Jadi ayeuna mah meuning kene presiden ieu we urang mah. Presiden taksi. Presiden gede bage. Ngawangkong we ya mah Pak. Iya. Mun Bapak kapilih gitu nyalon itu. Aduh, ampun, Sule jadi menteri sih kan mah. Menteri naon atuh saya Sule menteri. cocok. Aduh, menteri muda urusan ranah ngora. Aduh, ini senang banget ini ngobrol, banyak dagingnya ya, banyak ilmu yang bisa kita dapat ya. Harapan nih Pak lah, harapan Bapak untuk Bapak, keluarga dan bangsa kita ini. Ya, harapannya adalah saya bisa terus melakukan sesuatu yang memberikan pembelajaran bagi semua. Bagi bangsa, bagi siapapun ya, baik politisi, pemerintah, eksekutif, para pengusaha, hidup itu pakai hati agar bahagia. Betul, betul. Kalau sudah pakai hati, maka hidupnya akan punya rasa. Kalau hidupnya sudah punya rasa, maka hirupna karasa. Karasaku urang, karasaku batur. Luar biasa. Wah, ini kalau terus-terusan ngobrol guys, ini pasti akan memakan waktu 1,5 bulan ya. Karena argumentasi Kang Deddy emang nggak habis-habis karena orangnya rajin membaca. Luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Tidak hanya pejabat, mungkin orang-orang biasa juga kalau menolong mah ya Pak ya. Iya. Dimanapun lah. Udahlah. Ya, tapi setidaknya Kang Deddy ini memberikan inspirasi untuk kita-kita semua supaya kita juga tetap memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Terima kasih Kang Deddy. Sami-sami Kang Sule. Sukses terus, Sehat. rahayu, sehat terus. Sehat, yang penting. rahayu. Itulah. Buat semuanya juga sekali lagi jangan lupa di subscribe punyanya Kang Deddy ya. Di like, di share, komen. Yang jelas nanti mungkin suatu saat saya mau ontrog. Udah lama ke Subang. Lila, belum. tah. Iya, belum. Nyawang bulan. Iya, nyawang bulan ya Pak? Nyawang bulan. Siap. Nanti kita akan ontrog ke sana. Kita cari-cari waktu dulu ya, Iya. karena ini suasananya sekarang selain pandemi juga pandemo ya. Ya. Terima kasih buat semuanya. 1, 2, 3 tutup.